Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu, genki desu. Apa kabarnya semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar. Perkenalkan diri, nama saya Iqbal, pengajar jurusan Kimia Analisis Pengujian Laboratorium dengan mata pelajaran dasar kimia industri. Jadi di sini untuk jurusan Kimia Analisis atau APL juga perlu sedikit mempelajari ilmu dasar kimia industri. Bedanya apa sih kimia analisis atau APL dengan kimia industri? Ini sama seperti analoginya bedanya di universitas jurusan kimia murni versus teknik kimia. Untuk jurusan kimia analisis atau APL, harapannya kedepannya menjadi analis kimia yang kompeten. Sedangkan untuk jurusan kimia industri, harapannya kedepannya menjadi operator proses produksi untuk industri manufaktur. Mungkin di sini kalian sama-sama belajar tentang distilasi atau proses penyulingan. Nah, yang sebelah kiri ini proses penyulingan dalam skala laboratorium, dan sebelah kanan ini proses penyulingan skala industri manufaktur. Bedanya adalah pertama skalanya ya. Dari ketinggian alat ini aja untuk skala lab hanya tinggi 1 meter. Sedangkan untuk jurusan kimia industri menggunakan menara atau tower setinggi 50 meter. Kemudian bila selain dari ketinggian bahannya ya, mungkin di sini untuk jurusan kimia analisis hanya beberapa gram, sedangkan untuk jurusan kimia industri hanya sampai beberapa kilogram atau beberapa ton. Selain itu, bedanya lagi untuk jurusan kimia analisis atau APL itu lebih fokus untuk mengkaji, mengidentifikasi dan menganalisis baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Apa sih kualitatif dan kuantitatif? Kualitatif berarti kita mengkaji keberadaan suatu senyawa atau kandungan di dalam sampel tersebut. Contohnya, pada sampel apel, kalau mengkaji senyawa atau kandungan apa yang ada pada apel, apakah ada senyawa glukosa, fruktosa, vitamin A, B, C, atau senyawa C6H12O6 dan lain-lain. Yang secara kuantitatifnya kalian mengetahui seberapa banyak jumlah sukrosa di dalam apel itu, ya, seberapa banyak, berapa persen kadarnya. Ya. Sedangkan untuk jurusan kimia industri mempelajari bagaimana apel itu dirubah menjadi produk baru yang lebih bernilai dalam skala banyak atau skala besar. Contohnya apel itu dirubah menjadi jus apel, ya. Atau apel ini mau dirubah menjadi keripik apel, atau mau dirubah menjadi selai apel, ya. Nah, itu yang dipelajari melalui berbagai dengan ilmu keteknikan, ilmu alat dan proses industri. Nah, itu gambaran perbedaan jurusan kimia analisis atau APL dengan jurusan kimia industri. Di dasar kimia industri itu belajar banyak tentang industri proses, industri yang memproses produksi dalam skala besar. Proses di industri ini mengubah suatu bahan atau senyawa menjadi produk baru secara aman dan efisien. Sebagian besar barang-barang yang kita konsumsi di dunia ini itu dihasilkan oleh industri proses. Industri proses ini atau industri proses kimia ada banyak sektornya yang meliputi. Pertama, ada industri petrokimia. Petrokimia ini industri yang mencakup contohnya pembuatan pupuk, pembuatan bahan dasar, pembuatan cat, pembuatan deterjen, serat sintesis, dan lain-lain. Selain petrokimia, ada juga industri petroleum. Nah, ini mempelajari mengolah bahan dari bumi seperti minyak dan gas bumi, diolah menjadi gas LPG, LNG, bensin, aftur, minyak tanah, dan lain-lain. Sedangkan industri plastik, ada industri plastik ini mempelajari proses pengolahan plastik, ya. Ada banyak jenis plastik, ada polietilen, polipropilen, polivinil klorida, polistiren, ya, yang diolah menjadi misalnya botol minuman, galon, atau peralon PVC, atau gabus, dan lain-lain, ya. Kemudian industri makanan dan minuman, ini ada banyak sekali contohnya. Untuk industri makanan sendiri ada industri pembuatan gula kristal maupun gula rafinasi, industri pembuatan garam, industri makanan biskuit, dan lain-lain. Kemudian ada industri minuman, ini juga sangat banyak, ya. Pembuatan industri sirup, ya, industri jus, industri minuman pemanis yang lain, ya,
dan lain-lain. Kemudian industri logam atau metalurgi ini mengolah biji logam menjadi barang-barang elektronik misalkan ya. Kan pengolahan logam aluminium, perak, emas, tembaga, nikel, krom, jadi barang otomotif atau elektronik. Kemudian ada industri obat-obatan, ini juga sangat banyak. Kemudian ada industri pulp dan kertas. Buatan kertas pun ada banyak, ada kertas tisu, kertas karton, HVS, kertas tisu wajah, kertas apa lagi banyak ya. Kemudian industri kaca dan keramik, ini juga meliputi gelas ya, pembuatan kaca, keramik ataupun gelas. Kemudian industri penghasil energi, misalkan energi listrik ya, di PLN, PLTU, pembangkit listrik, tenaga uap, tenaga gas, itu juga dipelajari di industri proses kimia. Kemudian dari berbagai macam industri juga kemungkinan menghasilkan limbah ada, makanya ada lagi namanya industri pengolahan limbah. Yang dipelajari di proses industri manufaktur atau dasar kimia industri, yang pertama tentang bahan baku atau raw material ya. Raw material bisa disebut juga bahan baku atau bisa disebut juga bahan mentah, bisa disebut juga bahan dasar. Nah, bahan baku, bahan dasar, bahan mentah atau raw material ini bisa berasal dari air ya. Air ini bisa bersumber dari air sungai, danau maupun air laut. Kemudian ada yang dari udara. Dari udara ini ada banyak senyawanya, ada hidrogen, karbon dioksida, oksigen dan lain-lain. Kemudian ada yang berasal dari tanah ya. Di dalam tanah itu terdapat berbagai macam mineral ya. Kemudian dari pohon, ya, pohon juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam industri makanan minuman. Kemudian bahan baku dari logam ya. Logam banyak jenisnya, logam besi, logam tembaga, logam aluminium, dan lain-lain. Ada lagi biji besi, ya, bersama seperti tadi. Kemudian batu bara ya, yang diolah di industri pembangkit energi, penghasil energi sebagai bahan bakar ya, bisa. Kemudian minyak mentah, ya, minyak mentah ini bisa diolah menjadi bahan bakar juga. Hasil pertanian dan perkebunan ya. Salah hasil pertanian perkebunan contohnya tebu yang diolah menjadi gula, sawit yang diolah menjadi minyak sawit dan lain-lain. Nah, semua bahan baku atau raw material ini diolah dalam proses industri manufaktur ya. Dibantu dengan bahan utilitas. Apa itu bahan utilitas? Bahan utilitas adalah bahan penunjang untuk proses produksi di industri manufaktur. Contohnya yang menunjang proses industri itu adalah air pendingin, air proses, air sanitasi, listrik, steam atau uap panas, dan bahan bakar. Nah, ketika raw material atau bahan baku dan bahan mentah ini diolah di proses industri dengan bantuan bahan utilitas, itu bisa menghasilkan produk atau barang yang bernilai, bermanfaat. Produk ini ada lagi namanya dibagi tiga ya, ada produk antara atau produk setengah jadi. Maksudnya produk antara atau produk setengah jadi ini produk ini perlu diolah di proses pengolahan selanjutnya agar menjadi produk yang bisa kita gunakan. Ada lagi produk jadi, produk yang bisa langsung kita pakai. Itu ada lagi produk samping. Jadi saat kita mengolah bahan baku menjadi produk jadi, ternyata juga menghasilkan produk lain namanya produk samping. Produk samping ini juga hampir sama seperti produk antara, bisa diolah menjadi produk lain ya, yang bermanfaat. Nah, kemudian saat mengubah bahan baku atau material menjadi produk itu menghasilkan limbah ya sebagai sisa buangan proses pengolahan. Ya. Limbah ini bisa berupa limbah padat, limbah cair, limbah gas, dan limbah B3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun. Nah, itulah gambaran sedikit yang kita akan pelajari di semester ini pada mata pelajaran jurusan Dasar Kimia Industri. Terima kasih atas perhatiannya. Ditunggu penjelasan materi selanjutnya minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.